Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Headline bersama dengan saya Aulia Mawardika. Tentu saja kita mengetahui belakangan ini wacana pemilu ditunda sedang ramai dibicarakan dan perbincangan itu tidak hanya muncul di kalangan politisi saja tapi juga netizen ternyata sudah mulai merespon bagaimana jika nanti pemilu 2024 akan ditunda. Dan itu tentu saja membuat ramai media sosial yang pada akhirnya juga muncul beragam komentar-komentar yang menarik. Terkait dengan itu, hari ini kita akan terhubung bersama dengan Dr. Agus Mufid Fauzi, SAG MSI, Sosiologi Politik UNESA, dan juga ada Mas Irwan Dwi Arianto, SOS MIKOM, Analisis Big Data, dan dosen dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur, dan juga Dr. Sukma Sahdewa, SH MKes MHum, Relawan Jokowi. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Dia. Terima kasih Pak Agus, terima kasih banyak Pak Irwan sudah berkenan hadir. Ada Pak Agus, ada Pak Irwan, harusnya juga di sini ada Pak Sukma tapi belum bergabung bersama dengan kita. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan waktunya bergabung dalam program Headline malam ini. Saya langsung saja menuju ke Pak Irwan yang sepertinya sudah punya banyak data terkait dengan respon netizen pasca munculnya statement dari Muhaimin Iskandar terkait dengan pemilu ditunda di tahun 2024. Seperti apa Pak Irwan? Ya, terima kasih. Boleh share screen ini karena kita bicara soal data ya. Silakan Pak. Kalau memang ada yang harus di share screen, silakan lakukan share screen. Harus jadi host dulu ya? Ya, masih belum diperkenankan. Oke, nanti biar sambil disetting oleh teman-teman di MCR untuk setting Bapak menjadi host agar bisa share screen. Mungkin bisa disampaikan secara lisan terlebih dahulu Pak, dari temuan-temuan ya. Bapak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan sedikit berbicara tentang digital activism yang ada di internet terkait dengan pemilu. Ketika kita melakukan pembacaan yang ada di media digital, ada media sosial, website dan sebagainya, sistem yang kita pakai itu yang pertama adalah dengan menggunakan keyword. Artinya kita menangkap pesan berdasarkan data yang diberikan oleh netizen. Jadi kita tidak bertanya pada netizen, kita tidak mendikte netizen, kita tidak mengarahkan netizen, tapi bagaimana kemudian netizen menyampaikan informasi. Dan informasi itu kemudian kita gali melalui keyword yang kita ambil. Nah, keyword yang kita ambil itu nantinya diambil dalam berbagai media digital selain media sosial. Antara lain ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, dan ada berbagai media digital lainnya. Tapi yang paling ramai di mana Pak Irwan dari seluruh media sosial yang Anda teliti? Sesuai dengan karakteristik ya, tiap media sosial itu memiliki karakteristik masing-masing. Twitter tentu memiliki sebuah kekuatan kekasan dalam pembicaraan-pembicaraan politik. Namun tidak bisa lepas dari media baru yang saat ini sudah mulai bergeser. Kalau dulu kan orang bilang TikTok itu receh, tapi ternyata sekarang TikTok itu sangat luar biasa. Contoh kemarin misalnya ketika digital activism generasi milenial yang ada pada Omnibus Law itu kelihatan sekali bagaimana pergerakan milenial di TikTok. Nah, hari ini saya juga akan sedikit menyampaikan beberapa data terkait dengan TikTok karena TikTok itu kelihatannya sederhana tapi sangat menarik dan menimbulkan respon yang sangat luar biasa. Belum lagi nanti terkait dengan komentar-komentarnya yang mengejutkan. Yang menjadi perhatian saya itu sebetulnya adalah nanti itu kan di 2030 dan tentunya 2024 itu perjalanan menuju 2030 yang akan menjadi bonus demografi di Indonesia. Dan generasi Z dan milenial itu menempati posisi yang sangat menentukan. Dan kalau kita membaca dari data given yang diberikan oleh netizen yang ada di TikTok itu cukup menarik untuk kita kaji, kita ulas bagaimana netizen merespon terkait dengan pemilu dan pernik-perniknya. Misalnya salah satunya yang sedang tren kemarin adalah terkait dengan penundaan pemilu. Oke. Sepertinya teman-teman MCR sudah mencoba untuk menjadikan Anda host. Silahkan dicek Pak kalau memang ada data yang harus dilakukan share screen.
Oke. Kita masih menunggu Pak Irwan untuk melakukan share screen. Ada data yang akan ditampilkan di sini dari hasil temuan beliau terkait dengan wacana pemilu ditunda di tahun 2024. Silakan Pak. Ya, sudah kelihatan ya. Sudah muncul di layar. Ya, ini adalah data TikTok terkait dengan hashtag yang ada di TikTok. Kita ambil hashtag yang umum dulu, yang nantinya akan lebih mengarah kepada hashtag-hashtag lain. Nah, hashtag itu perlu diketahui adalah bagian dari pengelompokan atau klaster yang disengaja yang dilakukan oleh netizen dalam rangka untuk menunjukkan proximitasnya, kedekatannya, bagaimana mereka memiliki kedekatan dalam klaster tertentu. Klaster atau kelompok yang mereka bentuk saat ini yang kita lihat adalah terkait dengan pemilu 2024. Kalau dari hashtag yang ada di pemilu 2024 ini, kita bisa lihat ada beberapa banyak posting TikTok di media sosial terkait dengan hashtag pemilu 2024. Kalau kita lihat jumlah penonton yang paling banyak, ini kan ada yang tidak ada yang nonton, sampai ada yang nonton sampai sangat banyak, atau kita lihat di share tidak ada yang share sampai kemudian di share sangat banyak sampai 1779 misalnya. Nah, ini adalah akun-akun yang terkait dengan hashtag pemilu 2024. Ada tentang ini isu pemilu diundur misalnya, bagaimana nanti komentar dan sebagainya. Terus sama. Nah, jadi yang sedang ramai saat ini di TikTok terkait dengan hashtag pemilu 2024 adalah tentang penundaan pemilu di 2024. Nah, bagaimana kemudian netizen membaca atau merespon dari hashtag pemilu 2024 dan pemunduran atau penundaan pemilu 2024? Kalau kita lihat di sini, TikTok itu menariknya ada sebuah metode baru dalam menarik minat netizen, yaitu dengan lagu, dengan kesamaan lagu. Kesamaan itu akhirnya akan membentuk sebuah perasaan yang sama di antara netizen yang akhirnya nanti melahirkan sebuah digital aktivisme yang cukup unik. Nah, ini adalah 5 top post by comment terkait dengan TikTok ini. Nah, ini komentarnya. Ini kalau kita mau lihat videonya, nah, bisa kelihatan. Oke, baik. Nah, ya. Baik, Pak Irwan. Nah, Pak Irwan, ini, saya mohon izin untuk jeda sebentar, Pak. Waktunya closement. Nanti ya, kita lanjutkan diskusi ini setelah segmen boleh. berikutnya. Kami akan kembali pemirsa usai jeda sesaat lagi. Di sebuah kampung Tionghoa di Kota Tangerang, tepatnya kampung tematik Tehyan Neglasari, Kota Tangerang, terdapat sebuah budidaya ikan koki. Di tempat budidaya yang telah ada sejak 30 tahunan yang lalu ini, ratusan ekor koki telah berhasil dikembangbiakan. Sebuah film berjudul Elvis telah merilis trailer pertamanya beberapa hari yang lalu. Trailer tersebut dibuka dengan penampilan Austin Butler sebagai Elvis Presley, ditemani dengan suara narasi dari Tom Hanks yang berperan sebagai Kolonel Tom Parker. My darling, I've hungered for Hujan deras disertai angin kencang di sejumlah wilayah di kota Surabaya membuat sejumlah pohon tumbang di berbagai tempat. Selain itu, hujan deras yang terjadi sejak pukul 12 siang hingga beberapa jam tersebut juga disertai butiran es batu hingga sebesar kelereng.
Aksi mogok pengrajin tahu dan tempe ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena dinilai gagal melakukan intervensi kenaikan harga kedelai yang bahkan saat ini harganya telah menembus Rp11.500 per kilo dari harga normal sebesar Rp8.000 per kilo. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Headline dengan tema pemilu diundur di mata netizen dan masih bersama dengan Pak Agus, lalu Pak Irwan dan juga baru saja bergabung di sini ada Pak Sukma. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan sudah berkenan hadir dalam program Headline. Kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana data yang dimiliki oleh Pak Irwan, saya geser sebentar ke Pak Agus. Pak Agus, wacana pemilu ditunda ini tentu sebuah isu yang baru bagi masyarakat. Kalau Anda melihat pola isu seperti ini bagaimana? Ya, pertama sebelum membicarakan tentang isu, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang relatif permisif. Jadi dia itu atau secara umum masyarakat itu welcome terhadap apapun yang terjadi. Relatif mereka ketika tidak ada sesuatu yang mengancam terhadap dirinya itu oke. Adapun terkait dengan selanjutnya ada wacana tersebut, maksudnya pemilu ditunda, masyarakat pada umumnya relatif tidak mempermasalahkan terkait dengan hal itu, tetapi selanjutnya berhadapan dengan konstitusi. Konstitusi yang masih ingat pesan reformasi pada waktu itu. Jadi reformasi itu adalah sebuah puncak kemarahan masyarakat yang sebelumnya permisif, yang selama 32 tahun relatif biarkan Pak Harto untuk menjadi presiden karena menurut para elit pada waktu itu masih oke, masih bisa memimpin dan berbicara perkembangan perekonomian juga masih berkembang terus. Tetapi pada waktu suasana ada problem perekonomian tidak hanya nasional, secara internasional, selanjutnya produk pemilu 97 yang waktu itu masyarakat juga sebetulnya tidak mempermasalahkan, tahu-tahu kemudian langsung mengguncang begitu karena ada sebuah permasalahan perekonomian dan selanjutnya seluruh masyarakat secara rame-rame demonstrasi untuk bagaimana Pak Harto turun. Nah, pada kesempatan ini berpijak pada reformasi. Salah satu pesan reformasi pada waktu itu yaitu adalah amandemen Undang-Undang 45. Salah satu produknya adalah bagaimana seorang presiden itu dibatasi 2 periode. Itu mengapa terjadi 2 periode berdasarkan supaya pengalaman Orde Baru tidak terulang pada pemerintahan-pemerintahan yang sebetulnya pemerintahan Orde Baru itu bagus menurut masyarakat pada waktu itu. Nah, pesan reformasi ketika ditampilkan pada saat ini jangan sampai hal itu selanjutnya terjadi. Hal ini rame pada saat ini pada elit saja. Elit berwacana bagaimana pemilu ditunda, tapi pasti langsung berhadapan dengan konstitusi. Masyarakat relatif belum respon. Tetapi yang terjadi adalah para penyelenggara sampai hari ini masih mempersiapkan persiapan 2 tahun lagi untuk melaksanakan pemilu. Begitu juga terkait dengan posisi pemerintah pada saat ini juga menyiapkan pada semester pertama dari 2024 ibu kota negara ditempati meskipun mungkin masih pro dan kontra, tetapi masyarakat tetap bekerja. Lebih khusus adalah bagaimana masyarakat itu taat terhadap pemerintah ketika ada berbagai policy terkait dengan COVID. Begitu Mbak Aulia. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya geser lagi sebentar ke Pak Sukma di sini yang sudah bergabung bersama dengan kita. Beliau juga selaku relawan Jokowi. Pak Sukma, terkait dengan wacana penundaan pemilu, seperti apa respon dari relawan Jokowi? Karena biasanya dikaitkan dengan Jokowi 3 periode begitu. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami sebetulnya apresiasi ya, bahwasanya beberapa elit politik memberikan respon baik kepada Pak Jokowi. Kami selaku relawan di dalam Pak Jokowi ini memberi
apresiasi yang sebesar-besarnya, berarti bahwa masyarakat atau mungkin beberapa masyarakat ini masih mencintai Pak Jokowi. Tapi perlu kita perhatikan bahwa Bapak Presiden kita juga memberikan respon secara pribadi, dan kita bisa lihat ada beberapa respon dari beliaunya secara langsung bahwa beliau sangat menjunjung tinggi dari konstitusi itu sendiri, bahwasanya jabatan presiden 2 kali atau 2 periode ini menjadi catatan utama beliaunya. Ini yang menjadi respon kami sebagai relawan bahwa Bapak Jokowi masih memberikan suatu semangat di dalam bagaimana menata peran nasional terkait terhadap beberapa upaya yang ada di sekitar kita. Artinya bahwa pandemi yang menjadi resiko di sekitar kita, beberapa bahan pokok yang sedang melambung tinggi ini yang perlu dikonsentrasikan oleh beliaunya. Sehingga bagaimana respon kami bahwa dari relawan dari Pak Jokowi ini juga memberikan suatu semangat di dalam era reformasi. Bagaimana pemilu tidak ditunda dan memberikan suatu konstitusi yang baik di dalam pelaksanaan demokrasi ini. Kalau ada beberapa orang yang memberikan respon terkait terhadap penundaan akibat ekonomi dan sebagainya, mestinya kita berlomba-lomba dan kita berupaya penuh terhadap gotong royong di dalam penanganan masalah ekonomi terlebih dahulu daripada memikirkan pemilu yang lainnya. Kalau ada beberapa elit yang menyampaikan bahwa biaya pemilu yang cukup besar di dalam pelaksanaan pemilu nantinya dengan kondisi negara kita yang perekonomian masih turun, ini yang perlu kita pertegas bahwa proporsi terbuka di dalam demokrasi ini yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Mungkin juga bisa dipikirkan di dalam era politik atau elit politik sekarang ini, bagaimana membuat mekanisme seperti proporsi yang tertutup. Secara demokrasi di dalam Undang-Undang dan Pancasila, itu adalah permusyawaratan di dalam mufakat ini menjadi tokoh utama di dalam demokrasi kita. Sehingga beban biaya tidak terlalu tinggi di dalam negara kita, tetapi juga konstitusi di dalam demokrasi cukup baik. Jadi apresiasi kami kepada warga, kepada elit politik, kecintaan pada Pak Jokowi, dan tetap juga bagaimana kita bisa menghormati cita-cita reformasi di dalam dukungan konstitusi 2 periode itu sendiri. Begitu, Mbak. Oke, Pak Irwan, tadi Anda sempat memberikan data terkait dengan bagaimana netizen merespon penundaan pemilu dari beberapa sosial media. Untuk polanya, pola netizen ketika memberikan respon terkait penundaan pemilu seperti apa, Pak? Silakan, Pak Irwan. Pak Irwan, silakan untuk di-unmute. Oke, ya. Sudah terdengar. Silakan dilanjutkan. Ada beberapa macam dalam respon yang diberikan oleh netizen terkait dengan penundaan. Beberapa netizen menyampaikan misalnya di Instagram itu netizen tidak bersedia mengikuti wacana penundaan tersebut karena terkait dengan hal-hal yang harus dikawal, misalnya reformasi dan sebagainya. Begitu juga dengan yang ada di Facebook, Twitter, dan YouTube. Bahkan kalau kita lihat perkembangannya dalam YouTube Video Network, itu video yang mendapat apresiasi dari netizen adalah video yang menolak terjadinya penundaan dalam pemilu. Bagi masyarakat, netizen yang ada di dunia maya, pemilu itu sesuatu hal yang sakral yang harus dilakukan 5 tahun sekali. Jadi hal-hal tersebut harus tetap dijaga untuk tetap dilaksanakan agar demokrasi bisa tetap langgeng dan terlaksana dengan baik. Oke, lalu untuk dari berbagai macam media sosial ini, apakah juga bisa dikategorikan bahwa misalkan Facebook hanya untuk di umur seperti ini, lalu juga untuk Twitter adalah pengguna-pengguna yang mungkin lebih muda, begitu? Iya. Yang cukup menarik di Facebook itu media sosial yang banyak dipakai di berbagai kalangan, tua muda, dan bahkan menembus ke pelosok-pelosok. Dan itu bisa kita baca pada grup-grup yang ada di tiap-tiap daerah. Bahkan cukup menarik loh kalau di Facebook itu misalnya ada kelompok di daerah desa tertentu, di kecamatan tertentu, itu berdialog di situ terkait dengan banyak hal. Terus kalau di Twitter memang lebih banyak bicara soal politik. Terus kalau di YouTube yaitu tadi video-video pendek itu cukup banyak berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat melihat
situasi dan kondisi yang ada mereka tuangkan lewat komentar-komentarnya. Kemudian yang menarik tadi yang saya katakan tadi, TikTok sebagai media baru itu cukup luar biasa di milenial khususnya. Baik, artinya kan tidak hanya lapisan umur tertentu yang mengomentari bagaimana wacana pemilu ditunda. Ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada bapak-bapak, bahkan dari berbagai profesi, asalkan mereka memiliki media sosial, mereka akan merespon dengan hashtag teratas saat itu di Twitter adalah hashtag pemilu ditunda. Nanti kita akan bergeser sebentar ke Pak Agus begitu ya, melihat bagaimana dinamika seperti ini atau yang saat ini terjadi, artinya isu pemilu ditunda tidak hanya menarik, tidak hanya memunculkan ketertarikan untuk para orang tua, ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai profesi asal mereka memiliki sosial media, mereka tuh akan merespon bagaimana wacana pemilu ini ditunda. Silakan Pak Agus. Ya, Mbak Ulia. Jadi kalau respon dari masyarakat secara langsung, kemudian kalau dipindahkan, dikerucutkan kepada produk survei misalkan, memang kalau berbicara survei itu masyarakat mengatakan bahwa tidak boleh yang namanya pemilu itu ditunda. Apalagi selanjutnya dihubungkan dengan pesan informasi yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita melihat secara spesifik, yang menginginkan ditunda itu kan hanya beberapa elit saja, dan itu melalui partai politik pendukung dari pemerintah. Meskipun yang diajak ngobrol itu belum semua partai politik, masih beberapa saja. Tetapi selanjutnya Caimin dari PKB langsung kemudian menyampaikan produk dari koordinasi yang beberapa elit itu menginginkan pemilu ditunda. Dilanjutkan dengan Bang Zulhas dari PAN kemudian menyampaikan hal itu yang sama. Begitu juga dengan Partai Golkar. Sebetulnya kalau menurut saya bahwa teman-teman partai politik yang selanjutnya semacam menjadi corong dari penundaan pemilu itu dirugikan untuk lembaganya dan masa depan partai pada pemilu 2024. Sehingga secara tidak langsung sepertinya memberikan pesan kepada masyarakat bahwa ini loh para partai-partai politik yang kurang ajar. Karena apa? Di sisi yang lain dari pendukung pemerintah yang kebetulan pada posisi obrolan itu kelihatannya tidak diajak ngobrol, tapi selanjutnya langsung berkomentar keras di publik bahwa tidak setuju bahkan PDI Perjuangan. Pak Agus, saya jeda sebentar Pak, nanti perbincangan ini dilanjutkan setelah segmen berikutnya Pak. Saya mohon izin jeda sebentar. Kami akan kembali Pak Agus, usai jeda sesaat lagi. Hujan deras disertai angin kencang di sejumlah wilayah di kota Surabaya membuat sejumlah pohon tumbang di berbagai tempat. Selain itu, hujan deras yang terjadi sejak pukul 12 siang hingga beberapa jam tersebut juga disertai butiran es batu hingga sebesar kelereng. Aksi mogok pengrajin tahu dan tempe ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena dinilai gagal melakukan intervensi kenaikan harga kedelai yang bahkan saat ini harganya telah menembus Rp11.500 per kilo dari harga normal sebesar Rp8.000 per kilo. Di sebuah kampung Tionghoa di Kota Tangerang, tepatnya kampung tematik Tehyan Neglasari, Kota Tangerang, terdapat sebuah budidaya ikan koki. Di tempat budidaya yang telah ada sejak 30 tahunan yang lalu ini, ratusan ekor koki telah berhasil dikembangbiakan. Sebuah film berjudul Elvis telah merilis trailer pertamanya beberapa hari yang lalu. Trailer tersebut dibuka dengan penampilan Austin Butler sebagai Elvis Presley, ditemani dengan suara narasi dari Tom Hanks yang berperan sebagai Kolonel Tom Parker. My darling, I've hungered for
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Headline dan kita masih berbincang juga bersama dengan Pak Agus di sini. Pak Agus, yang ingin juga saya tanyakan Pak, tadi sempat dijelaskan oleh Pak Irwan bahwa ternyata untuk kategori Facebook ini digunakan untuk masyarakat dari berbagai pelosok di desa. Artinya masyarakat desa saat ini juga turut merespon wacana pemilu ditunda. Apakah masyarakat desa di masa kini sudah semakin melek politik? Silahkan. Iya, kalau dihubungkan dengan media sosial, masyarakat desa selanjutnya mereka memang ya mulai. Kita melihat ya berbagai, kalau setiap saat ya, kita lihat TikTok aja, mereka sudah mulai berkomentar. Itu terkait dengan Instagram ataupun Twitter, mereka sudah mulai berkomentar. Jadi sebetulnya masyarakat kita dengan keberadaan berbagai media sosial yang ada, apalagi ditambah pada suasana pandemi, kalau para mahasiswa saya itu sudah terbiasa dengan relatif dalam satu semester itu semuanya menggunakan media sosial. Secara tidak langsung, pelajar pun juga seperti itu. Maka secara umum para generasi muda kita yang ada di desa, itu selanjutnya yang melek dengan dunia media sosial itu. Ketika dihubungkan dengan pemilu yang mereka, kalau berbicara pemilu pemula itu, 40-50% mereka keberadaannya pada persiapan 2024. Mereka selanjutnya langsung semacam awalnya ya biarin sih begitu. Tapi ketika teringat terhadap suasana reformasi, maka mereka kemudian ya merespon bahwa ini adalah orang yang kelihatannya tidak siap terkait dengan pemilu 2024. Itu Mbak Aulia. Oke. Geser lagi saya ke Pak Irwan di sini. Pak Irwan, kalau dari tampilan data memang sepertinya Twitter ini juga cukup dipenuhi oleh masyarakat atau mungkin anak-anak yang lebih muda begitu. Bahkan tidak jarang respon-respon kritis juga munculnya tidak sembarangan. Mereka biasanya muncul juga disertai dengan data-data yang cukup akurat. Ya, betul sekali. Yang patut kita pahami sekarang, era itu semakin maju. Saat ini kita sudah masuk di network society, era semakin cepat dan masyarakat juga semakin pintar, dalam artian juga dipintarkan oleh teknologi. Sekarang generasi milenial itu kalau sudah pegang gadget, dia juga sudah melakukan analisis secara sederhana. Nggak usah jauh-jauh, ketika mereka berkomentar, mereka akan langsung mencari referensi. Dan cuman kadang-kadang menjadi sesuatu hal yang menarik karena konteks etiknya berbeda. Mereka itu ngomong sudah seenaknya aja itu. Nah, itu memang bagian dari ciri khas mereka. Nah, itu yang wajib kita apresiasi, kemudian kita arahkan dengan baik. Oke, baik. Saya bergeser lagi ke Mas Sukma di sini. Mas Sukma, berbicara soal wacana penundaan pemilu begitu sangat erat dikaitkan dengan Pak Jokowi tentu saja. Apakah ini tidak merugikan dari kubu Pak Jokowi sendiri untuk menjelang pemilu 2024? Di dalam politik mungkin dan kita sebagai relawan ini menjadi isu yang hangat sebetulnya. Dan ini menjadi malah mengangkat citra dari Pak Jokowi dengan isu yang sedemikian rupa secara nasional gitu ya, berhembus terus dan terus dibicarakan sampai di warung-warung kopi. Tapi ada pernyataan yang menjadi perlu kita sampaikan bahwa Pak Jokowi sendiri tidak berkenan di dalam penundaan bahkan untuk pemilu 3 periode ini. Artinya bahwa ini menjadi salah satu fenomena di dalam masyarakat bahwa kedewasaan politik di dalam proses bernegara Pak Jokowi ini sangat tinggi sekali. Dan ini menjadi malah menaikkan rating beliaunya dibanding dengan beberapa mungkin kandidat-kandidat presiden yang lainnya yang sekarang menjadi isu hangat di samping beliaunya. Jadi kalau masalah rugi atau tidak tergantung kita bagaimana menyikapi dan bagaimana kita bisa blow up dari sisi baik dari Pak Jokowi untuk terus berkarya. Kalau kita lihat bahwasanya sekarang sudah 2 periode, mungkin 2 tahun lagi habis beliaunya, tapi semangat di dalam kinerja beliau masih sangat optimal, di mana menumbuhkan perekonomian yang menjadi tertinggal seluruh dunia saat ini. Beliau tetap semangat melakukan kegiatan tersebut. Dan perlu diketahui juga bahwa vaksinasi yang dilakukan oleh bangsa kita ini sangat diapresiasi di dunia. Artinya bahwa
Pak Jokowi pada saat penanganan COVID-19 ini juga berhasil. Bahkan perlu diketahui juga tidak hanya secara nasional diakui keberhasilan Pak Jokowi ini, tetapi secara dunia sebagai ketua atau pimpinan dari G20 yang akan dilakukan di Indonesia ini menjadi apresiasi yang sangat luar biasa. Bahkan ada isu yang menarik, mungkin Bang Irwan, Pak Agus bisa melihat bahwa Pak Jokowi juga digadang-gadang menjadi Sekjen PBB yang menjadi notabene isu yang sangat luar biasa di sini. Jadi artinya dunia ini juga memerlukan sosok seorang Pak Jokowi yang mempunyai daya kepemimpinan yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain atau bangsa kita sendiri. Ada fenomena yang menarik di sini. Artinya tidak merugikan, tambah menaikkan eksistensi beliaunya di kaca perpolitikan dan menjadi semangat kita sebagai relawan. Begitu Mbak Aulia. Oke. Kalau relawan Jokowi melihatnya, apakah ada ketakutan begitu jika pemilu dilakukan sesuai dengan jadwal? Mungkin ada ketakutan Bapak Jokowi tidak bisa menyelesaikan program kerja yang harusnya bisa segera diselesaikan. Kalau merasa ketakutan tidak, kesiapan dari relawan itu sampai saat ini masih solid. Kita melihat situasi ya pada saat kita kobar, pada saat kita diskusi dan silaturahmi dari berbagai relawan Jokowi masih melakukan suatu efektivitas, bahwa keberhasilan beliau diapresiasi oleh relawan-relawan yang ada. Ini menjadi semangat kita untuk melakukan suatu penetrasi di dalam pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, bahwa Pak Jokowi pada saat ini didukung penuh di dalam Partai PDI Perjuangan, sangat solid untuk melakukan suatu pelayanan kepada masyarakat, jadi dekat dengan masyarakat, sehingga komponen terkait terhadap pengalaman partai politik yang mendukung penuh Pak Jokowi ini sangat dewasa sekali, sehingga sesuatu hal yang mengakibatkan eksistensi beliau menurun malah tidak lagi, jadi malah semangat lagi. Ini yang perlu diketahui oleh publik, bahwasanya relawan partai pendukung juga masih solid mendukung beliaunya. Artinya ada elit-elit 1-2 atau mungkin beberapa orang yang disampaikan Pak Irwan tadi, bahwasanya mendukung Pak Jokowi ini menjadi menaikkan elektabilitas dari Pak Jokowi sendiri, menjadikan bahwa kita mengawal beliaunya menjadi presiden dan sebagai relawan ini menjadi salah satu keberhasilan kita, bahwa di akhir jabatan beliaunya, beliau masih semangat di dalam memberikan suatu kontribusi kepada bangsa dan negara kita ini. Itu Mbak Aulia. Oke, terima kasih Mas Lukman. Saya geser lagi di sini kepada Pak Agus. Pak Agus, kita juga tahu bahwa wacana pemilu ditunda ini muncul dari salah satu partai begitu. Apakah dengan wacana pemilu yang ditunda ini bisa menurunkan performa dari partai tersebut karena mengusulkan wacana ini? Menurut saya iya, karena pemilu 2024 itu sudah di depan mata dan itu diwacanakan semenjak pasca pemilu 2019, bahkan semenjak pemilu 2014. Desain dari pemilu 2024 itu bagaimana pemilu lokal dan pemilu nasional itu terjadi dalam satu kesempatan, yaitu di 2024. Kita masih ingat bahwa kasus kematian pada 2019 itu selanjutnya tidak menghalangi untuk proses terjadinya pemilu bersamaan antara pemilu lokal sama pemilu nasional. Dan itu sekarang sudah di depan mata. Pada kesempatan ini pun juga kita paham bahwa beberapa kepala daerah itu tidak diadakan pilkada. Mengapa? Karena sebentar lagi pemilu nasional dan lokal berjalan di 2024. Maka dihadirkanlah PLT. Pada kesempatan ini di 2022 ini sudah mulai beberapa yang akan dihadirkan yang namanya PLT. Begitu juga di 2003 dan selanjutnya. Kalau hal ini kemudian maksudnya seluruhnya sudah serius, fokus kepada pemilu 2024, apalagi yang kemudian tahu-tahu ada beberapa yang sudah menampilkan diri sebagai calon presiden, tapi tahu-tahu selanjutnya dia mengatakan pemilu ditunda. Lebih baik pemilu ditunda. Itu kan seperti menampar dirinya sendiri. Ini serius enggak sih? Katanya mau maju di 2024. Tetapi enggak tahunya dia bagaimana pemilu ditunda. Ini menurut saya pemilih itu menjadi, wah ini kurang konsisten dalam hal terkait dengan sikap untuk pemilu 2024. Sehingga secara personal dia sebagai misalkan bakal calon presiden dirugikan. Partai politiknya dirugikan.
Selanjutnya kemudian mungkin masyarakat akan memberikan punishment terhadap mereka yang pada kesempatan ini melaksanakan wacana penundaan pemilu. Begitu Mbak Aulia. Baik, Pak Agus, apakah mungkin juga wacana pemilu ini ditunda begitu karena kurang siapnya sejumlah partai politik yang juga mungkin turut mendukung karena pandemi COVID-19 yang saat ini melanda di Indonesia? Kalau saya melihat berbicara partai-partai politik itu pada awalnya itu relatif ready untuk running kontestasi pada 2024. Tetapi ada obrolan ya elit pengambil kebijakan yang ada di negara ini kemudian ngobrolkan itu selanjutnya kelihatannya ini mau ngetes terhadap publik. Bagaimana sih publik responnya? Tapi kan kalau ngomong persiapan tinggal 2 tahun kan tidak boleh tes ombak terkait dengan bagaimana ditunda atau tidak ditunda. Kalau tes ombak terkait dengan capres-cawapres bolehlah. Tes ombak terkait dengan calon legislatif bolehlah. Tetapi hal yang sudah diputus terkait dengan konstitusi kemudian diwacanakan ditunda itu sepertinya melawan arus yang paling besar di negeri ini. Begitu Mbak Uli. Iya, melawan arus yang paling besar. Saya geser sebentar di sini kepada Pak Irwan. Pak Irwan, kalau dari tampilan sosial media begitu, puncak pembicaraan yang paling menonjol soal pemilu ditunda itu pembicaraan seputar apa? Tapi di segmen berikutnya Pak, kita akan jeda sebentar. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda sesaat lagi. Ini Corolla kan? Corolla tahun 76. Kalau serinya Levin KE36. Oh Levin. Kali ini Irfan Hakim sedang berada di kawasan Serang, Provinsi Banten. Di sini Irfan ingin melihat sebuah benda luar angkasa yang tentunya tidak mudah mencarinya. Biasanya kok gini tuh tertimbun atau gimana? Ini tertimbun, kita gali, tapi nggak terlalu dalam, cuma 5 meter. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Headline dan kita masih berdiskusi seputar pemilu diundur dan bagaimana di mata netizen terkait dengan wacana ini. Saya bergeser ke Pak Irwan di sini. Pak Irwan, kalau melihat dari data yang muncul dari berbagai sosial media ini, puncak pembicaraan yang paling menonjol menyoal penundaan pemilu itu seperti apa? Ya, terima kasih. Saya baca data saja ya. Kalau dalam sini adalah context of discussion itu yang jelas netizen itu banyak menolak. Bahkan sentimen negatif mereka itu sangat tinggi, 2137. Artinya kalau ada yang menolak, sebenarnya yang mendukung juga ada ya Pak ya? Ada yang mendukung 85 dari 2137. Nah, sentimen itu. Nah, terus kemudian kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Sukma tadi bahwa menguntungkan ke sisi Pak Jokowi, saya malah kurang sepakat. Berdasarkan data itu justru malah banyak dari netizen itu mengejar ketegasan dari Pak Jokowi terkait dengan wacana yang sedang bergulir ini. Dan saya sangat sepakat sekali seperti yang disampaikan oleh Mas Agus, bahwa yang memunculkan wacana-wacana ini dibaca oleh netizen itu istilahnya titen ya, dititeni sama netizen. Itu nanti di 2024, nah itu titenono nanti 2024 itu sudah banyak narasi-narasi yang muncul dari media sosial. Jadi netizen juga menganggap bahwa misalnya inkonstitusional misalnya. Terus kemudian bagaimana kemudian netizen melihat wah ini berarti pemerintah yang tidak siap. Jadi yang mendapatkan kerugian kalau dari pembicaraan, analisis pembicaraan itu pertama adalah yang memunculkan wacana. Yang kedua adalah pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Yang diuntungkan dalam hal ini itu malah justru calon-calon yang
kemarin tidak begitu dibicarakan, saat ini malah justru semakin menguat elektabilitas digitalnya. Nah, terus kemudian seperti yang disampaikan oleh Mas Agus, di era sekarang itu sudah bukan eranya lagi es ombak, karena data itu sudah sangat tersedia. Kalau dulu di zaman masih konvensional ketika big data belum ada, nah itu sangatlah susah kita untuk mendapatkan data sehingga perlu dilakukan tes ombak. Sekarang eranya sudah berbeda karena netizen sudah bisa memproduksi pesan, netizen sudah bisa bersikap merespon pesan. Dan jangan dikira ketika kita itu populer itu pasti bagus, karena populer itu bisa juga populer yang tidak bagus karena sentimennya negatif. Itu Mbak. Oke, saya tertarik dengan narasi yang tadi Anda sempat sampaikan bahwa beberapa netizen memunculkan narasi bahwa kita lihat saja bagaimana nanti di tahun 2024. Artinya netizen menganggap bahwa wacana ini bukan hanya sekedar wacana, tapi 80% mungkin saja terjadi begitu pemilu ditunda. Jadi mereka tidak menginginkan pemilu ditunda, dan kalau sampai mereka mendapati pemilu itu ditunda, dari beberapa analisis percakapan yang ada di netizen, mereka akan merespon dengan cukup keras karena bagi mereka itu sudah inkonstitusional bagi mereka. Dan ini cukup menarik ya, karena mereka sudah memunculkan wacana-wacana seperti itu. Terus kemudian apa yang harusnya sekarang kalau saya lihat adalah bagaimana segera merespon netizen itu dengan cepat, tepat, terukur sesuai dengan apa yang ada di big data. Itu sangat mudah kok sekarang. Sekarang sudah sangat mudah, teknologi itu sudah sangat memudahkan kita untuk membaca respon, bagaimana publik merespon dari apa yang sudah ada dan sebagainya. Oke, baik. Pak Agus, kalau Anda melihat dari hasil analisis data yang disampaikan oleh Pak Irwan begitu ya, ini bisa menjadi rujukan tidak untuk pengambil kebijakan dari para partai politik? Menurut saya seharusnya apa yang disampaikan Mas Irwan tadi diambil sebagai data untuk mempersiapkan 2024. Mereka tidak boleh untuk bermain-main dalam konteks ini. Iya, mereka adalah pemimpin, mereka elit itu iya. Tetapi dalam suasana seperti ini, mereka lupa bahwa keberadaan mereka itu adalah perwujudan dari rakyat. Pemimpin yang sebenarnya itu adalah rakyat. Dan kalau mereka bermain-main di 2024, amanah tersebut atau perwakilan tersebut akan diambil oleh rakyat, diberikan kepada orang yang siap untuk memimpin negeri ini. Begitu Mbak Aulia. Apa sebenarnya yang membuat Pilpres dan juga tahun politik kali ini di tahun 2024 ini terasa begitu spesial begitu? Ya, spesialnya pertama karena pemilu lokal dan nasional jadi satu periode. Jadi tidak ada pilkada-pilkada lagi, semuanya di 2024. Kedua, spesialnya adalah Pak Jokowi sudah 2 periode. Di dalam konstitusi amanat reformasi maksimal 2 periode, sehingga pada kesempatan ini adalah momentum semua partai politik untuk mengambil kepercayaan dari rakyat. Siapa yang mendapatkan kepercayaan, dia yang akan memimpin negeri ini. Spesialnya yang ketiga adalah pada besok itu antara partai politik di level nasional dan level lokal regional itu akan sinergi terkait dengan pemilihan siapa yang menjadi presiden dan kepala daerah, begitu juga DPRD-nya. Karena selama ini atau sebelumnya ini kan antara pemimpin di level nasional dengan regional dan lokal kadang berbeda, sehingga kebijakannya agak sulit. Pada 2024 itu sinergi, sehingga siapa yang mampu untuk mengambil hati rakyat, maka spesial akan mendapatkan kepercayaan amanah dari rakyat. Begitu Mbak Auli. Untuk peranan anak muda sendiri saat ini terkait dengan pemilu 2024, seberapa besar sebenarnya Pak? Kenapa para elit politik, para partai politik ini perlu menarik minat anak muda di masa kini? Jadi berdasarkan data pemilu 2019 kemarin ya, dan pilkada 2020, pemilih pemula itu adalah 40-50%. Itu menunjukkan bahwa data pemilih pemula ini sangat mendominasi terkait dengan keberadaan pemilu. Hanya saja
keberadaan pemilih pemula ini terkadang mereka apresiatif, responsif, tapi terkadang nggak mau tahu deh. Tetapi kalau berbicara di 2024, saya melihatnya mereka menjadi ada daya tarik. Di satu sisi Pak Jokowi yang pada 2014-2019 relatif mampu untuk meraih hati generasi muda, tetapi pada 2024 akan diganti oleh seseorang yang menggantikan, salah satunya adalah yang mewakili generasi muda. Nah, ini menjadi sesuatu bagi generasi muda yang 40-50% tadi, Mbak Aulia. Oke, baik. Pak Agus, Pak Irwan, dan juga Pak Sukma, kita jeda sebentar, masih ada satu segmen terakhir, kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITAX, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Headline, satu segmen terakhir. Saya geser sebentar ke Mas Sukma di sini. Mas Sukma, sebelum menutup perjumpaan kita dalam program Headline, mungkin juga ada yang ingin disampaikan Mas terkait seputar pemilu ditunda ini. Terima kasih Mbak Aulia. Jadi kami dari relawan Jokowi tetap mendukung, tetap mendampingi dan memberikan suatu semangat kepada Bapak Jokowi untuk menyelesaikan beberapa tahun ke depan dalam memimpin bangsa negara ini. Adapun ada beberapa ganjalan informasi isu yang ada di sekitar kita, itu tetap menjadi semangat kita, bahwasanya isu-isu yang ada di sekitar kita yang menurunkan atau memberikan satu stagnansi kepada kepercayaan Pak Jokowi, kami selaku relawan tetap mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh beliaunya dengan gaya kepemimpinannya yang sangat luar biasa, baik dari anak muda dan lansia, tetap memberikan suatu pendekatan secara holistik, dan ini kita apresiasi sebagai pendukung. Dan perlu kita ketahui juga capaian-capaian keberhasilan dari Pak Jokowi yang kita harus acungi jempol, sehingga beberapa isu yang ada di sekitar ini untuk menggembosi atau memberikan suatu kontradiksi kepada keberhasilan beliaunya. Saya mengucapkan terima kasih dan menyongsong terus relawan-relawan Jokowi ini untuk tetap memberikan instruksi dan memberikan suatu evaluasi dan dukungan penuh kepada beliaunya. Terima kasih Mbak Aulia. Terima kasih Pak Sukma. Saya juga bergeser sebentar ke Pak Irwan di sini. Pak Irwan, ada closing statement mungkin yang akan diberikan terkait dengan mungkin juga kepada netizen-netizen Indonesia yang saat ini turut merespon seperti apa wacana penundaan pemilu di tahun 2024. Saat ini yang perlu diperhatikan adalah era semakin maju, era semakin sangat luar biasa, percepatan teknologi sangat luar biasa. Jangan pernah bermain-main dengan jejak digital, karena ke depan segala sesuatu akan jauh lebih mudah untuk dibaca, jauh lebih mudah untuk dianalisis oleh masing-masing personal. Jadi pesan saya, bangunlah positive society support. Seperti relawan-relawan itu adalah bagian dari bagaimana membangun positive society support dari digital activism. Dan itu terbukti sangat efektif dibandingkan dengan penggunaan buzzer yang cenderung technical approach. Padahal seperti yang kita pahami bersama, netizen adalah manusia, bagian dari socio approach. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Terakhir,
Saya bergeser sebentar ke Mas Agus di sini. Apa yang bisa dilakukan oleh publik jika memang nantinya benar-benar pemilu ini ditunda? Silakan Mas Agus. Kalau saya berpikir sampai hari ini tidak mungkin pemilu itu ditunda. Itu menurut saya. Meskipun ini kan bahasanya kalau Mas, kalau begitu. Ya saat ini mungkin ditunda itu ketika misalkan partai-partai politik itu bersinergi untuk membuat konstitusi amandemen terkait dengan konstitusi kita. Tetapi itu biayanya terlalu berat. Seandainya pemilu ditunda, kemungkinan besar akan terjadi yang namanya seperti pada proses pemilu pada reformasi kemarin. Mereka menyiapkan energi bagaimana mencari orang-orang yang dibalik atau bahkan yang tampil terkait dengan pemilu ditunda itu, mereka pasti akan semacam marah, menyampaikan kemarahan, dan kemungkinan besar mereka tetap akan bagaimana segera dilaksanakan pemilu. Jadi kecil kemungkinan menurut saya untuk penundaan pemilu itu dari berbagai perspektif, begitu Pak Aun. Baik, terima kasih banyak Mas Agus. Tentu harapan masyarakat juga agar pemilu ini tidak ditunda, agar semuanya berjalan sesuai dengan waktunya dan juga porsinya. Mas Agus, Pak Irwan, dan juga Mas Sukma, terima kasih banyak sudah bergabung dalam program Headline di malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan juga ini semoga menjadi sebuah informasi baru untuk masyarakat di rumah terkait dengan respon netizen terkait dengan wacana pemilu ditunda di tahun 2024. Akhir kata, saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.